pernyataan dari Ibnu Katsir ya. Jadi ini bukan hadisnya. Mungkin dari konteks hadis ya. Nah, memang ini ada juga kalimatnya hampir sama dengan hadis-hadis yang sudah kemarin disampaikan. Tapi ini pernyataan Ibnu Katsir ya, untuk menjelaskan hadis-hadis sebelumnya. Dan orang-orang dari timur yang mendukung Al-Mahdi, menolongnya dan menegakkan agamanya serta mengkokohkannya. Bendera mereka berwarna hitam, dan itu merupakan pakaian yang memiliki kewibawaan karena bendera Rasulullah berwarna hitam. Ya, nah rekan sekalian, silahkan bisa dicari dari riwayatnya, ya, dari jejak digitalnya. Siapa kelompok di Indonesia ya, yang tadi sudah berperilaku sebagai ahli Ashabul Kahfi dan sudah berani mengibarkan bendera warna hitam? Itu saya kira sebagai satu tanda kebenaran siapa kelompok Bani Tamim itu. Ya silakan cari. Ya, kita sama-sama mencari. Karena tadi jelas Bani Tamim itu lebih tepat kepada kelompok yang ada di Indonesia. Mobil khususnya mungkin ada di Melayu ya. Bisa jadi juga gabung orang-orang Malaysia. Maka silahkan mencari tahu jika yang dimaksud ini adalah benar-benar bendera yang disebut dengan Ibnu Katsir tadi terjemahannya, maka ini memperkuat satu analisa kita, tanda-tanda dari kelompok Bani Tamim ini adalah yang sudah berani mengibarkan bendera warna hitam. Namun tentu kalau saya boleh berpendapat, ini pendapat pribadi saya, tentu bukan orang yang tiba-tiba membaca ini lalu mengibarkan bendera hitam, ya, ingin disebut dengan Bani Tamim, tapi harus alamiah. Alamiah dalam pengertian begini, kelompok ini tidak tahu sebetulnya arti dari penafsiran atau pernyataan Ibnu Katsir ini. Baru tahu belakangan bahwa ternyata baru paham arti daripada kelompok-kelompok yang mengibarkan bendera hitam ini. Dan karena saat ini petunjuk itu berupa mubasyirat, seharusnya logikanya, dan saya punya keyakinan, mereka ini adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi untuk mengibarkan bendera hitam. Itu saya kira yang lebih afdol kelompok yang disebut dengan Putar Bani Tamim. Jadi bukan ingin disebut Bani Tamim, tetapi secara alamiah memang mendapatkan petunjuk untuk mengibarkan bendera hitam. Ya, ya, saya kira mari kita sama-sama cari tahu di mana kelompok ini. Ya. Yang ketujuh, ini yang paling sangat penting lagi. Ciri-ciri dari kelompok Bani Tamim ini, ya, yang sudah semua ada dalam konteks hadis. Hadisnya ini cukup panjang, dari Ibnu Bajjah nomor 4082, yang sanadnya Hasan ini. Saya bacakan di tengah-tengah, tidak dari awal. Dan sesungguhnya sepeninggalanku, keluargaku akan menemui bencana-bencana dan pengusiran. Makanya benar ada para keluarga Nabi itu kan
hijrah sampai ke India, kemudian ada yang ke Indonesia dan sebagainya. Dan banyak mereka mendirikan kerajaan-kerajaan ya, termasuk di India. Kemudian sehingga datang sebuah kelompok atau kaum dari arah timur. Bersama mereka ada bendera warna hitam. Nah, dipertegas lagi kan dalam hadis ini. Mereka meminta kebaikan, namun mereka tidak diberikan. Lalu mereka berjuang sendiri, ya, dan mendapat pertolongan sehingga mereka diberi apa yang mereka minta, yaitu kekuasaan. Artinya kelompok ini jadi memiliki kekuasaan, Allah berikan, ya. Tetapi mereka tidak menerimanya. Artinya mereka menyerahkan kekuasaannya ini kepada Al-Mahdi, sehingga mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang dari keluargaku, yaitu Al-Mahdi. Nah, menarik kan? Rekan sekalian, jadi kelompok Bani Tamim ini harus berkuasa dulu. Jadi ini memperkuat hadis-hadis sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi di poin keempat kalau tidak salah ya. Jadi siapa kelompok Bani Tamim itu di poin ke berapa tadi? 6 ya kalau tidak salah. Yaitu mereka akan berkuasa dulu, insya Allah di Indonesia. Dan ini berarti sejalan dengan informasi penjelasan sebelumnya, di mana di Indonesia sesuai dengan mubasyirat yang diterima oleh beberapa pihak mengatakan Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo tidak akan berlangsung lama pemerintahannya, akan ada satu gejolak politik, tekanan dari luar dan internal. Tekanan dari luar apa? Karena memang mulai terjadi perang Malhamah Kubro. Saya dulu mengatakan paling cepat Maret, paling cepat ya, bukan berarti Maret, cepat Maret. Mungkin insya Allah paling lambat, barangkali akhir tahun ini ya. Kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, mungkin juga di awal tahun 2025 bisa jadi. Kita sebagai manusia hanya bisa memperkirakan, tapi pasti akan terjadi dalam waktu dekat ini ya. Nah, ini menarik sekali. Berarti artinya kelompok pemegang bendera hitam ini atau kelompok Bani Tamim ini insya Allah akan berkuasa dulu. Karena di sini ada kalimat menyerahkan kekuasaannya. Poin yang paling harus digarisbawahi dalam hadis ini, mereka ini meminta kebaikan. Nah, kepada siapa ini? Namun tidak diberikan. Rekan sekalian, saya mencoba mencari penafsiran-penafsiran terhadap kalimat ini. Ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Saya membaca ada 3 yang mencoba menafsirkan hadis ini. Menunjukkan setiap penafsiran tidak sama. Jauh berbeda. Satu penafsiran dengan satu penafsiran lain berbeda. Nah, kita alhamdulillah karena dibekali dengan pengalaman dan keyakinan bahwa Al-Mahdi sudah muncul dan sudah berinteraksi dengan kita, maka ini insya Allah mendekati penafsiran yang insya Allah lebih benar dari penafsiran-penafsiran yang lain. Sama dengan penafsiran tentang di Islam. Para ulama hanya bisa menggambarkan secara umum. Contoh misalkan para ulama mengatakan di Islam itu ya Allah mengampuni segala dosa-dosa Al-Mahdi ini. Kan umum, manusia semua punya dosa. Nah, kita yang sudah yakin bahwa Al-Mahdi itu Muhammad Qasim menjadi lebih paham. Masya Allah, ternyata
Muhammad Qasim ini sampai hari ini masih banyak kesalahan, masih banyak keliruan, bahkan menyebabkan porak-porandanya persahabatan dan sebagainya, karena sikap-sikap beliau yang masih belum bijaksana, ya, mengambil satu keputusan, belum menjadi orang yang kita bisa tiru, bisa bisa menjadi contoh bagi kita, masih jauh, ya. Baik dari sisi keberanian, baik dari sisi ketegaran, baik dari sisi perilaku dan sebagainya, termasuk dalam menjalankan syariat Islam. Kita jadi paham kenapa, karena ternyata Masya Allah benar, Al-Mahdi itu harus diislah. Sebab kalau diislah, tidak diislah, maka mustahil dia bisa menjadi imam bagi kita semua, ya. Saya yang sudah mengenal 6 bulan Al-Mahdi membenarkan kalimat baginda Nabi Muhammad SAW ini, memang Al-Mahdi harus diislah, benar-benar harus diislah. Kalau tidak, pasti saya pun tidak yakin bahwa Muhammad Qasim adalah yang nanti akan menjadi Imam Mahdi. Karena sampai hari ini, dan disaksikan oleh banyak orang, bukan oleh saya saja, berbagai perilakunya belum menunjukkan seorang imam, ya. Bahkan orang-orang yang pernah dekat dengannya hampir semuanya balik kanan. Dan ini sebetulnya menggenapi pernyataan mimpinya sendiri, akan ada orang-orang yang meninggalkan dia, ya, setelah wajahnya tertutup topeng Dajjal, meninggalkan dia. Dan ini sudah terjadi. Insya Allah itu satu kebenaran yang luar biasa. Jadi ketika kami datang ke Pakistan itu untuk menggenapi kebenaran itu melalui Majelis Gajah dan yang lain, sehingga orang-orang yang sudah mengenal Muhammad Qasim mayoritas balik kanan, ya. Walau alam apakah nanti mereka akan kembali atau tidak, yang jelas saat ini sudah terjadi. Dan saya sebagai saksi mata, dan juga banyak saksi mata yang lain, ketika sudah berinteraksi dengan Al-Mahdi sesuai dengan mimpinya sendiri, beberapa orang balik kanan, ya, tidak percaya lagi Muhammad Qasim. Dan di situ di dalam mimpinya jelas, karena muka aku tertutup topeng Dajjal. Dalam hadis ini saya punya keyakinan, karena adalah pelaku dan pernah terjadi. Jadi saya yakin penafsiran mereka meminta kebaikan namun tidak diberi, ini adalah kelompok Bani Tamim meminta kebaikan kepada Al-Mahdi ini. Itu yang terjemahan yang sebenarnya, karena sudah terjadi. Kalau kita percaya bahwa Al-Mahdi saat ini adalah Muhammad Qasim, maka hadis-hadis ini bisa di-tracking dengan berbagai kejadian yang sudah terjadi. Orang lain menafsirkan ini kan hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan analisa masing-masing, makanya berbeda-beda penafsirannya. Tidak ada yang sama penafsirannya. Silahkan teman-teman baca di berbagai tulisan yang ada di media online, ya. Penafsiran ini berbeda-beda, semua jauh penafsiran masing-masing, nggak ada persamaan. Nah, maka kita beruntung karena kita mengalami peristiwa-peristiwa dan kita bisa cocokkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dan insya Allah ini kita pernah mengalami satu kasus di mana kita Majelis Gajah pernah meminta kebaikan kepada Muhammad Qasim atas satu peristiwa di mana dimulai dari peristiwa kita sesungguhnya sedang menjalankan syariat Islam untuk tabayun atas isu-isu yang berkembang, di mana isunya adalah Yunidia akan dinikahi oleh Muhammad Qasim. Dan saya sebagai ketua Gajah rasanya nggak masuk akal. Termasuk Maulana Abbas yang ditelepon oleh seseorang
bahwa ini benar katanya dari mimpi. Maka kita sebagai umat Islam ya tabayun. Nah, kebetulan waktu itu saya ada di Indonesia dan meminta Ropi dan Indra untuk menanyakan tabayun kepada Muhammad Qasim, benar tidak bahwa ada mimpi Muhammad Qasim atau mimpi siapapun lah ya yang mengisyaratkan bahwa Muhammad Qasim akan menikahi Yunidia, karena tidak masuk akal. Pertama, Yunidia sudah tua, sudah mau bau tanah gitu ya, sudah menjelang 50, kemudian masih punya suami. Nah, saya sudah menjalankan syariat kaidah Islam, yaitu mengumpulkan para penasihat Majelis Gajah, termasuk Dr. Jaya hadir, Profesor Nandan, Maulana Abbas hadir, mendatangkan 2 atau 3 saksi waktu itu yang tahu persis isu-isu berkembang di markasnya Yunidia itu ya. Dan ternyata mereka membenarkan, iya betul, memang itu keyakinan mereka, kelompok Yunidia, bahwa Yunidia akan dinikahi oleh Muhammad Qasim. Nah, kita ingin meyakinkan ini, kalau memang benar sesuai dibenarkan oleh Muhammad Qasim, ya nggak apa-apa, kita samina wa ta'na terhadap takdir. Nah, alhamdulillah ternyata Muhammad Qasim mengatakan tidak mungkin. Saya mendapat kabar dari Indra, tapi entah mengapa menjadi berkembang, berbalik. Kita orang yang justru menjalankan syariat Islam dengan tabayun, justru berbalik jadi terfitnah. Bahkan Muhammad Qasim marah kepada saya bahwa isu ini tidak benar, katanya ini Diki yang menciptakan fitnah-fitnah ini. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah contoh bagaimana Al-Mahdi memang masih tertutup topeng Dajjal ya. Saat itu, walau alam sekarang ya. Dan belum bijaksana. Nah, maka waktu itu saya berangkat ke Pakistan dengan membawa bukti-bukti. Saya setelah Muhammad Qasim chat kepada saya, banyak chatnya, marahlah pokoknya, dan menuduh saya adalah yang menciptakan fitnah ini, menciptakan isu ini tidak benar sebagainya ya. Nah, tiba-tiba saya diblokir, sehingga apa? Sehingga saya tidak bisa membela diri ya. Setelah Muhammad Qasim memarahi saya dan sebagainya, dan menuduh saya justru yang menciptakan isu-isu ini, padahal kita justru sudah menyiapkan data. Ya udahlah, saya bilang saya ke Pakistan lah, meluruskan ini semua. Dan bahkan ke Pakistan waktu itu juga Maulana Abbas sengaja sebagai orang yang juga akan menjelaskan ya. Nah, dengan istrinya malah Maulana Abbas. Tapi mental Muhammad Qasim tidak mau ketemu saya, sudah terlanjur marah. Nah, itulah contoh bagaimana seperti yang saya katakan tadi, jauh dari bijaksana ya. Belum menjadi pemimpin kita, belum masanya. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya kan bersama dengan Kang Ujang. Kang Ujang itu ikut saya ya, menjual aset usahanya, menutup usahanya dan menjual untuk ongkos dan untuk tinggal hijrah di Pakistan waktu itu ya, sebagai tim pengawal, sebagai tim yang mengawali. Namun apa daya, Muhammad Qasim juga tidak mau ketemu dengan Ujang, padahal sudah dibujuk rayu oleh orang lain, ayolah terima Ujang ya. Dia sudah jauh-jauh sudah menjual usahanya, sudah menutup usahanya, tidak mau. Saya meminta kebaikan, ayolah melalui orang lain. Akhirnya saya menulis surat kepada Muhammad Qasim agar dia berubahlah ya, jangan begitu. Dan dia benar-benar dalam keadaan zolim. Saya katakan zolim. Saya berani mengatakan Anda Al-Mahdi zolim kepada orang lain, karena itu zolim. Jelas saya justru menjalankan syariat Islam untuk tabayun. Loh, kenapa justru saya malah harusnya dia bersenang? Logika kita, kalau pada saat itu jiwa Muhammad Qasim sedang sehat, sedang normal dalam pengertian tidak tertutup topeng Dajjal, seharusnya bersyukur ada orang tabayun menjelaskan. Kalau saya ada isu-isu di bawah,
tiba-tiba ada yang tabayun, saya senang loh. Benar ya? Ada isu itu. Wah, itu nggak benar itu. Sampaikan itu. Kan senang harusnya. Berterima kasih tabayun. Dan memang harus begitu syariat Islam. Tapi justru kita yang benar, kita yang terfitnah. Bayangkan. Saya sebagai ketua Gajah juga sudah sesuai dengan prosedur. Mengumpulkan para penasehat. Kumpul waktu itu. Dr. Jaya jauh-jauh dari Kalimantan. Coba bayangkan. Profesor Nandan. Kemudian Maulana Abbas. Kumpul di hotel. Dan ada saksinya semua. Yang pernah tinggal di Unidia. Di vilanya dia kita panggil. Ada 3 orang kalau nggak salah. Datang. Menyaksikan, mengatakan benar memang isu itu. Yang dimotori oleh Gulam. Ya. Bukan Mirza Gulam Ahmad. Tapi hampir sama perilakunya. Orang yang punya halu tinggi. Ya. Nah, menarik sekali. Jadi saya yakin ini bagian dari peristiwa mereka meminta kebaikan kepada Al-Mahdi, tapi tidak diberikan. Hatta sampai hari ini. Rekan sekalian, insya Allah akan terjawab bahwa kita selalu minta kebaikan kepada Al-Mahdi ini. Tapi sampai hari ini masih menutup pintu. Tidak diberikan kebaikan. Kita minta kebaikan kepada dia. Ayolah. Ya. Kita sudah mengalah, kita sudah banyak difitnah. Tapi kita masih meminta kebaikan kepada yang bersangkutan. Tapi dia bergeming, tidak mau memberikan itu. Insya Allah karena kita sudah yakin Al-Mahdinya adalah Muhammad Qasim, maka hadis ini lebih akurat terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah dialami. Jadi, apapun informasi yang Rasulullah SAW sampaikan ketika kita melihat tanda-tanda akhir zaman, toh kita juga kan melihat fakta-fakta yang sudah terjadi. Misalkan, terjadi perlombaan gunung yang, bangunan setinggi, ya. Itu terjadi, kan itu boleh, sah kita. Oh iya, fakta sudah terjadi. Dari banyak tanda-tanda akhir zaman itu sudah terjadi. Maka kita juga boleh menafsirkan, men-tracking hadis-hadis ini, karena kita sudah tahu Al-Mahdinya siapa, maka berbagai peristiwa dalam hadis kita bisa lihat dari tracking apa yang sudah terjadi. Nah, insya Allah saya pribadi meyakini ini adalah peristiwa yang benar-benar sudah kita alami. Rekan sekalian, kita sudah minta 3 kali kebaikan. Ya. Rekan sekalian, ini bukti daripada kita yang pernah meminta kebaikan. Nah, silakan menyimpulkan. Ya. Rekan sekalian yang mendengarkan ini. Saya sekali lagi bukan mengklaim ya. Sama sekali tidak mengklaim. Saya hanya menyampaikan satu fakta sejarah sampai detik ini peristiwa. Ya, mudah-mudahan ini benar. Saya hanya menafsirkan. Ini tafsir ya. Sekali lagi bisa salah, bisa benar. Bagi yang pembenci, hater serasa helper, ya pasti ini, wah ini ngarang-ngarang gitu ya. Wah ini bikin, ya nggak apa-apa. Ya silakan aja. Kan bebas saja. Ya terbukti dari penafsiran, jangankan saya. Ulama aja beda pendapat penafsiran, makanya ada kelompok, banyak kelompok kan. Ya boleh-boleh saja kan. Apalagi saya bukan ulama. Bisa juga saya salah. Tapi ini sebagai satu terobosan penafsiran yang dimana saya melihat apa yang terjadi saat ini. Nah, rekan sekalian, menariknya lagi adalah berarti insya Allah kelompok ini memperkuat lagi bahwa kelompok Bani Tamim itu akan berkuasa dulu, ya. Tentu kalau kita lihat dari keyakinan-keyakinan para ustadz-ustadz Bani Tamim itu ada kelompok dari Melayu, maka insya Allah Indonesia akan terjadi satu pergolakan di mana pemimpin yang
terakhir dilantik ini tidak lama berkuasa dan akan digantikan oleh seseorang yang masih ada keturunan kerajaan yang akan mengambil alih sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ramalan-ramalan Jayabaya, Prabu Siliwangi dan yang lainnya. Dan kami lihat sebetulnya itu bukan ramalan, tapi itu prediksi yang mereka juga baca dari atsar-atsar yang Islami, artinya dari sumber-sumber Islam. Maka diterjemahkan dalam bahasa-bahasa kemelayuan, ya. Saya kira ini luar biasa, rekan sekalian. Bahkan di dalam hadis tadi saya teruskan, ya. Lalu ia, maksudnya Al-Mahdi, memenuhi bumi itu dengan keadilan sebagaimana orang-orang memenuhinya dengan kezaliman. Barang siapa di antara kalian mendapatinya, maka datangilah mereka, walaupun dengan merangkak di atas salju.